Erina, Erina, suara serak nan lembut itu berbisik di telinganya. Setelah 3 tahun menikah, Erina masih sering merasa heran. Kenneth yang perhatian di siang hari berubah menjadi sosok yang begitu mendominasi di malam hari. Tubuhnya lelah, tapi pria itu masih belum puas. "Sudahlah, besok kita kerja," ucapnya setengah memohon. Kenneth hanya terkekeh pelan. Namun tak lama, tangan besarnya memijat lembut bahu Erina, membuat desahan kecil lolos dari bibirnya. "Enak," bisiknya. Suaranya rendah dan menggelitik telinga. Meski dokter kandungan, Erina sering merasa dirinya kaku dalam urusan itu. Untung Kenneth selalu sabar dan sopan, tidak pernah menuntut berlebihan. Mereka dijodohkan tanpa cinta, tapi entah bagaimana bisa hidup harmonis. Saat Kenneth menyelimutinya, Erina menatapnya penuh rasa syukur. "Terima kasih, sudah jauh lebih baik." Pria itu tersenyum. "Tidurlah." Dalam hati, Erina merasa pernikahannya mungkin tak penuh gairah, tapi cukup bahagia. Kenneth hampir sempurna. Tampan, berpendidikan, tak merokok, tak minum, dan selalu pulang tepat waktu. Bahkan sahabatnya, Larissa, yang biasanya skeptis terhadap pria, pernah berkata, "Suamimu pria bermoral terbaik yang pernah kulihat." Dan sekarang, kebahagiaan mereka akan bertambah. Erina sedang hamil. Malam itu, ia mengelus perut kecilnya. Tersenyum. "Minggu depan ulang tahunmu. Aku punya kejutan." Tapi sebelum sempat mengatakan apapun, ponsel Kenneth bergetar 2 kali. Ia menatap layar, lalu wajahnya berubah tegang. "Kenapa?" tanya Erina. "Urusan mendesak, aku harus keluar." "Perusahaan?" Kenneth hanya menjawab pelan. "Iya." Lalu segera pergi. Erina memandangi pintu yang tertutup. "Hati-hati mengemudinya," gumamnya. Selama 3 tahun, belum pernah ia melihat Kenneth segelisah itu. Mungkin benar, masalah besar sedang melanda perusahaan. 2 hari lalu, berita merger besar milik grup Stark ramai diberitakan. Erina tak mengerti bisnis, tapi berdoa agar semuanya baik-baik saja. Namun doanya malam itu justru membuka rahasia terbesar dalam hidupnya. Belum sempat ia tertidur, ponselnya berdering keras. "Dokter Erina, segera ke rumah sakit. Ada ibu hamil dalam kondisi kritis." Tanpa pikir panjang, Erina berganti pakaian dan bergegas ke rumah sakit. Asistennya Ranti sudah menunggunya di depan pintu. "Pasien kecelakaan, hamil 6 bulan, kehilangan banyak darah. Kita butuh kamu segera." Jelas Ranti panik. Erina langsung bergerak. "Hubungi keluarganya untuk tanda tangan. Kita lakukan operasi darurat." 6 jam kemudian, setelah pertarungan panjang di ruang operasi, Erina akhirnya keluar dengan tubuh hampir tak kuat berdiri. Ranti segera menolongnya duduk dan memberinya air. "Dokter Erina, kamu juga sedang hamil. Jangan terlalu memaksakan diri." Erina terkejut. "Kamu tahu?" "Aku lihat hasil tes di mejamu. Kenapa tidak cerita? Ini kabar baik." Erina tersenyum lemah. "Aku mau kasih tahu Kenneth besok, di ulang tahunnya." Baru saja ia hendak beristirahat, suara ketukan keras menggema dari luar. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" Ranti menoleh. "Biar aku saja yang keluar." "Tidak," potong Erina, bangkit perlahan. "Aku yang harus menjelaskan langsung pada keluarga pasien." Ia membuka pintu, seorang pria langsung menerobos masuk. Wajahnya pucat penuh kecemasan. "Dokter, bagaimana keadaannya?" Erina menenangkan. "Ibu dan bayi selamat.
hanya butuh pengawasan lebih lanjut. Namun kalimatnya terhenti di udara. Suara itu, wajah itu, tatapan itu. Erina, pria itu bergetar. Erina terpaku. Kenneth? Dalam sekejap, udara di lorong itu seakan berhenti. Wajah Kenneth penuh kejutan dan rasa bersalah, sementara Erina mematung, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suaminya berdiri di ruang operasi menanyakan kondisi istrinya yang lain.